Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat yang tidak dapat kita hitung jumlahnya, sehingga kita dalam keadaan yang sehat dapat menghadiri kajian online ini. Salawat serta salam kita sama-sama curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, tema pada pertemuan kali ini yaitu judulnya adalah Kisah Nyata, Ayat yang Mengubah Hidupku. Baik, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-2 Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk manusia serta sebagai penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam kedua ayat tadi, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika kita ingin hidup kita terarah dan tidak ingin tersesat, maka ikutilah Al-Quran. Dan tentu saja juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak perlu ragu untuk hal tersebut, karena isi dari Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, ya, bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, asli, real, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dari Al-Quran itu tetap sama sejak saat dia diturunkan 14 abad yang lalu, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan, tanpa ada penggantian, dan tanpa ada pembaharuan, ya. Tidak seperti dengan kitab-kitab lainnya seperti kitab Injil dan Taurat. Kitab-kitab tersebut telah berubah, telah berbeda dari versi aslinya karena sudah banyak campur tangan manusia di dalamnya, ya. Sementara Allah menjaga Al-Qur'an, ya, seluruhnya tanpa ada pengurangan, penambahan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami benar-benar menurunkan az-zikra, yaitu nama lain dari Al-Qur'an, dan kami benar-benar menjaganya. Kembali ke judul, yaitu Kisah Nyata, Ayat yang Mengubah Hidupku, ya. Dan para pendengar tidak salah dengar, ya. Para penonton tidak salah dengar. Kalimat kisah nyata di dalamnya adalah kisah yang benar-benar kami alami sendiri, ya, benar-benar kami rasakan sendiri, yang kami rasakan di masa lalu, yang berdampak sampai saat ini, dan insya Allah akan berdampak juga ke depannya. Dan kenapa ini ada kata perubahan di sana? Karena saya ingin menyampaikan bahwa kami bukanlah seorang anak yang memperdalam ilmu agama melalui pondok-pondok pesantren, tidak. Ya, saya bukan anak pesantren. Saya tidak lolos, saya bukan lulusan dari pondok pesantren manapun di dunia ini, ya. Kami hanyalah anak laki-laki pada umumnya. Kami sekolah 12 tahun di sekolah negeri dengan pendidikan agama yang minim. 12 tahun SD, SMP, SMA itu jam pelajaran agamanya
cuma 2 jam di masing-masing, di setiap minggunya, setiap pekannya. Belajar agama cuma 2 jam. Apa yang dirasa coba? Ya, apa yang bisa nempel di kepala dan hati murid-muridnya saat pelajaran agamanya cuma 2 jam dalam seminggu. Ya. Dan kami juga anak laki-laki yang bermain dengan permainan yang mengikuti zamannya. Kami bermain PlayStation, kami bermain warnet, kami bermain game online dan lain sebagainya. Di luar rumah kami main tak umpet, kami main bentengan, ya, dan permainan-permainan lainnya. Kami anak yang main-main aja di luar. Namun atas izin Allah, ya, kami mengalami perubahan yang cukup besar dan signifikan, ya, alhamdulillah, hingga dapat berada di posisi seperti ini. Dan ini semua terjadi tidak dalam waktu yang singkat, namun butuh perjuangan di dalamnya. Dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah perubahan ini terjadi di saat saya mulai mendalami agama ini di atas pemahaman manhaj salafus salih. Dan inilah beberapa ayat yang mengubah hidup saya dan insya Allah dapat memberikan dampak kepada setiap pendengarnya. Yang pertama adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Bagi rekan-rekan yang sedang ada Al-Quran di dekatnya boleh dicek, ya, supaya saya nggak salah. Oke, sebelum saya membacakan ayatnya, saya cerita dulu. Dahulu ketika saya SMP, yang mana SMP ini adalah fase-fase seorang anak menuju baligh, fase-fase perubahan seorang anak menuju dewasa. Ini dari SMP dulu, ya. Atau saya ingat guru saya dulu pernah bilang masa SMP adalah masa pencarian jati diri, ya. Jadi kalau di SMP-nya ini anaknya lurus, insya Allah kedepannya lurus juga tuh. Tapi kalau masa SMP-nya agak berantakan, qadarullah mungkin kedepannya berantakan terus, ya. Dan kami SMP juga mengalami fase-fase selayaknya anak-anak SMP pada umumnya. Ada nakal-nakalnya sedikit, apalagi sekolah di sekolah umum, sekolah negeri. Kenapa saya bilang kami memasuki fase-fase anak yang nakal? Karena ini terjadi karena pada lingkungan tempat saya tinggal, ya, tidak ada yang mengajari kami para remaja untuk menjadi remaja yang baik. Ya, nggak ada. Kami dimarahi oleh bapak-bapak di masjid karena sifat buruk kami, ya, mungkin sholatnya bercanda lah, atau ketika orang-orang sholat tarawih kami di luar, kami jajan, kami nongkrong dan lain sebagainya, ya. Dan juga tidak mencerminkan akhlak-akhlak yang baik. Tetapi para bapak-bapak ini tidak ada satupun dari mereka, para sesepuh di masjid dan di lingkungan secara luas, yang meluangkan waktunya untuk ngajari kami. Nggak ada juga abang-abangan kuliah itu kan, usia 20-an atau awal 30-an itu datang duduk-duduk sama kami, ngajarin kami hal-hal tentang adab dan akhlak, tuh nggak ada, ya. Makanya ketika saya ada kesempatan, jadi kan saya SD SMP di tempat saya lahir, lalu SMA saya pergi ke tempat yang jauh, lalu ada momen saya kembali lagi ke tempat saya lahir, saya langsung berkeinginan untuk ngajar di masjid tempat saya sholat. Karena kenapa? Karena saya ingin saya menjadi remaja atau abang-abangan kuliah yang saya impi-impikan dulu ketika saya kecil. Maksudnya gimana? Saya menjadi abang-abangan yang membantu para remaja di saat itu untuk memiliki adab dan akhlak yang baik, untuk mengajari mereka beragama yang baik. Karena apa? Karena saya tidak mau, ya kan, mereka berakhir seperti, ya, bernasib seperti teman-teman saya,
bernasib seperti teman-teman saya. Kenapa? Karena ada hal yang membuat saya sedih. SD, SMP saya ketemu banyak teman di masjid, namun ketika dewasa hilang. Mana mereka nggak tahu. Ya, kita husnudzon aja, mungkin mereka sudah ada kegiatan yang lain sehingga mereka sibuk dan sholatnya tidak di masjid itu lagi. Ya, mungkin sholat di masjid tempat dia bekerja, kita husnudzon saja. Dan mengetahui hal tersebut, ya, bahwa lingkungan tempat saya tinggal itu tidak membuat saya bisa menjadi remaja yang baik. Nah, abang kandung saya yang seorang dai atau seorang pendakwah menyarankan ibu saya untuk agar saya sekolah di tempat yang sangat jauh, ya, tempat yang julukannya adalah 3T, terjauh, terluar, dan terisolasi. Ya, saya tidak perlu menyebutkan tempatnya biar agak misteri-misteri dikit. Ya, tempat yang 3T itu di mana abang saya berdakwah di sana. Awal-awal saya tinggal di sana benar-benar kayak mimpi buruk, ya, kayak mimpi buruk, nggak bisa keluar main jauh-jauh. Padahal dulu waktu SMP suka kemana-mana. Tidak ada warnet, ya, tidak ada warnet yang bagus untuk main game. Padahal saya suka menghabiskan uang untuk main game warnet dulu. Dan bahkan karena kurangnya adab saya yang tidak saya pelajari ketika waktu SD SMP dulu, saya sampai tidak disukai atau ya lebih ke arah dibenci oleh senior-senior saya di sekolahan, baik di sekolah maupun di tempat tinggal di daerah tadi. Karena ya adabnya masih kurang, pergaulannya masih buruk. Ya, sehingga banyak orang yang ini bocah kenapa sih itu? Atau dia kan adanya ustadz tapi kok kelakuannya kayak gini gitu. Saya sampai dapat kalimat-kalimat seperti itu dari lingkungan tempat saya tinggal. Hingga suatu ketika sekitar ya beberapa bulan saya tinggal di sana, datanglah beberapa dai yang lain, dai-dai baru lulusan dari Lipia Jakarta. Ya, lulusan dari Lipia Jakarta yang berdakwah di sana. Dan salah satu ustadz-ustadz tersebut ada satu yang saya ngefans banget sama beliau. Ya, padahal sebenarnya ya karena tadi saya bilang adab saya kurang, kayak ngeliat ustadz ini bentukannya gini banget gitu. Masih ada judge book by its cover. Tampangnya kok gini gitu. Tetapi ketika dia khutbah, masya Allah luar biasa menggelegar. Ya, beliau itu khutbahnya sebentar, tapi isinya jelas, singkat, padat, jelas. Dan juga menarik cara penyampaiannya itu. Dan itu kalau khutbah Jumat itu benar-benar luar biasa, suaranya menggelegar, benar-benar mengikuti atau benar-benar mencontohi Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat. Itu suaranya menggelegar, matanya memerah. Itu sebuah contoh ya. Tetapi kalau misalnya kajian rutin, kajian malam habis maghrib, itu santun banget, santai, kita dengernya enak. Sejak saat itu, ya, saya berpikir saya mau kayak dia. Ya, saya mau seperti ustadz ini nih, ya kan. Tapi saya juga berpikir, apakah bisa saya dengan beban di masa lalu itu bisa seperti beliau yang sangat luar biasa cerdasnya, sangat luar biasa kesabarannya dan lain sebagainya. Lalu pada saat saya kelas 2 SMA, seorang guru bahasa Indonesia, ibu-ibu dia, dan dia seorang muslim. Karena saya tinggal di daerah 3T tersebut banyak orang Nasraninya, ke salah satu guru yang muslim ini dia bilang, di dalam agama saya kami diajarkan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia yang mengubah nasibnya sendiri. Dan ibu itu juga bilang, itu agama saya muslim ya, untuk agama kalian yang non muslim saya tidak tahu. Saya masih ingat banget itu kalimat guru itu, masih saya ingat sampai sekarang, dan saya aplikasikan kepada diri saya sendiri. Lalu ketika saya mendengar ibu itu ngomong, ya, saya juga kayak pernah ingat membaca arti atau
kalimat ibu itu adalah arti dari salah satu ayat yang pernah saya baca atau yang pernah saya dengar dari Al-Quran. Maka saya tanya sama abang, bang, itu kalimat ini tadi yang disebut guru saya tadi, itu dari surat apa? Jawabannya ada di surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha mengubah dirinya sendiri. Sejak saat itu saya berjanji, inilah saatnya untuk mengubah nasib. Ya, jadi inti dari ayat tersebut adalah kita pengen berubah nih. Ya, kita tahu kondisi kita miskin, kita pengen jadi kaya, tapi nggak ada keinginan untuk berubah. Kita tahu kita lagi bodoh nih, misalnya dalam hal agama, tapi tidak ada tidak ada niat untuk berubah, cuman pengen aja, tapi realisasinya nggak ada. Maka ayat ini menyampaikan bahwa kalau Anda ingin berubah, ya berubahlah, baru Allah nanti bantu. Nggak tiba-tiba, ya Allah saya ingin kaya, tiba-tiba blok langsung jadi kaya, enggak. Ya Allah saya ingin cerdas, tiba-tiba Allah ubah jadi cerdas, enggak bisa. Harus ada usahanya. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya tinggal di masjid. Ya. Anak cowok, ya biasanya rebel. Anak cowok itu kalau sudah usia 14 tahun ke atas sudah memasuki masa-masa rebel. Apa itu rebel? Rebel itu adalah keinginan untuk bukan jauh dari orang tua, tetapi ada rasa dia tidak enak tinggal di rumah. Ya, anak laki-laki itu ada keinginan untuk tidak ingin tinggal di rumah, ingin punya dunia sendiri. Waktu itu saya masih tinggal di rumah abang saya, dan itu rumah. Lalu saya memutuskan saya mau tinggal di masjid. Ngapain tinggal di masjid? Saya kerjanya jadi marbot atau tukang bersih-bersih masjid. Ngapain aja tukang bersih-bersihnya? Ya saya membersihkan setiap sudut masjid sampai ke WC-nya. Dan saya juga disuruh-suruh oleh ketua marbot untuk melakukan setiap pekerjaan yang berkaitan dengan masjid. Ya, selain bersih-bersih, saya juga nyatat-nyatat pengeluaran pemasukan, ganti lampu, kan, ngidupin diesel dan lain sebagainya. Saya kerjakan di masjid tersebut. Dan saya juga diupah, alhamdulillah. Selain saya tinggal, saya juga diupah, tapi tidak saya minta. Ya, orang masjid istilahnya, kamu kerja di sini, ini saya kasih sekian. Saya nggak minta, saya nggak menginginkan nominal sekian, saya dikasih, saya terima. Dan pertama kali itu cuma 300.000 per bulan, ya nggak masalah. Alhamdulillah, tinggal di situ, bisa tidur di situ. Kalau saya pengen makan, kadang saya balik ke rumah abang atau ada yang ngasih juga. Alhamdulillah, warga-warga sekitar masjid itu baik hati, sangat baik hati. Saya dikasih makan di masjid. Waktu demi waktu, ya alhamdulillah Allah mengangkat derajat saya. Yang tadinya cuman bersih-bersih aja, saya naik pangkat lah istilahnya, jadi muazzin, jadi tukang adzan. Ya alhamdulillah, suaranya nggak buruk-buruk banget, orang juga enak dengarnya dan mau ke masjid setelah mendengarkan suara saya, alhamdulillah. Sampai suatu momen, beberapa imam yang biasanya jadi pemimpin sholat tiba-tiba nggak datang. Bapak ini nggak datang, bapak itu nggak datang, abang saya nggak datang, karena semuanya berhalangan. Nah, jamaah pun ya mungkin karena sudah melihat saya sering adzan,
mereka mempercayai saya untuk memimpin sholat mereka. Pertama kali memimpin sholat, saya ingat banget sholat Isya. Dan surat yang pertama kali saya baca adalah surat yang pendek-pendek aja, surat Al-Insyirah di rakaat 1 dan surat At-Tin di rakaat kedua. Dan tentu saja saya jadi imam dengan kaki yang bergetar. Tiba-tiba jadi imam itu tetap saja tidak serta-merta langsung oke, Pak, saya siap, enggak. Masih ada bergetar kakinya. Lalu saya lulus SMA, singkat cerita saya lulus SMA, Allah memberikan saya rezeki lagi berupa menuntut ilmu di LIPIA Jakarta. Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang ada di kota Jakarta. Ya. Membuat saya lebih semangat untuk menuntut ilmu hingga ketika liburan kuliah tiba, saya dipercaya. Nah, ketika saya liburan kuliah itu, saya nggak ke tempat tinggal saya di Bekasi, tapi saya kembali lagi ke tempat tadi. Ya, untuk apa? Untuk ya memberikan ilmu yang saya miliki kepada masyarakat, terutama anak-anak di sana. Dan saya bukan hanya dipercaya jadi imam, alhamdulillah juga dipercaya jadi khotib sholat Jumat. Walaupun memang di awal-awal itu hanya di masjid yang jemaahnya sedikit saja buat latihan. Sebab kalau misalnya di masjid utama tempat tinggal saya tadi, nanti bukan hanya kaki yang bergetar, mimbarnya bergetar nanti. Karena masih deg-degan. Oke. Kita flashback lagi. Lihatlah proses perubahan yang saya lewati. Mulai dari marbot masjid, ya, marbot masjid yang mohon maaf ini bicaranya agak jorok ya. Mulai dari marbot masjid yang harus membersihkan WC dari kotoran manusia. Yang ketika saya sikat-sikat kadang ada yang mantul ke celana, ya, sampai jadi khotib. Ada merbot, muazin, imam, khotib. Alhamdulillah ada peningkatan taraf kehidupan. Peningkatan taraf keilmuan juga. Ya. Dan ini semua butuh proses dan tempaan yang berat hingga sampai ke titik ini. Ya. Saya tidak hidup dengan kehidupan yang mulus-mulus saja. Sebab kalau orang yang hidupnya mulus-mulus saja, biasanya tidak menjadi apa-apa. Ya, dia hanya stay di satu jalur saja, ya, tidak ada kenaikan, malah cenderung turun. Karena apa? Karena skillnya tidak diasah, mentalnya juga tidak diasah. Jadi orang yang mentalnya terasah ini, mereka dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan juga taraf keilmuannya. Ya, dan itu mulai dari saya merbot sampai saya jadi khotib itu kurang lebih selama 5 atau 6 tahun. Ya. Jadi perubahan itu nggak langsung serta-merta langsung berubah ya. Ya. Tapi ada semangat di sana. Saya menjalani semua prosesinya dengan tersenyum, dengan semangat, hingga akhirnya Allah mengubah saya dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang alhamdulillah suaranya didengar. Ya. Kalau misalnya saya ceramah tapi posisi saya merbot, orang nggak akan mau dengar. Tapi alhamdulillah ada peningkatan kehidupan, suara kita bisa terdengar. Ya. Lalu kita masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang mengubah hidupku adalah surat At-Talaq, akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga. Dia nyambung. Oke, kita cerita dulu. Sebagai manusia pada umumnya, saya juga mengalami hal-hal yang ya namanya seperti rezeki yang seret, ya, masalah yang nggak selesai, atau kesedihan yang mendalam, ada masalah orang tua juga, dan memikirkan tentang ya, dulu jodoh yang waktu itu belum kunjung tiba. Sekarang alhamdulillah sudah. Lalu saya mempelajari bahwa hal tersebut, kesulitan-kesulitan kehidupan kita itu sangat mudah untuk diselesaikan. Ya. Kesulitan, kesusahan hidup kita sangat mudah untuk diselesaikan. Kuncinya cuma satu, yaitu takwa.
Ya. Apa itu takwa? Takwa sesuai dengan ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ya, jadi orang yang bertakwa mendapatkan dua keutamaan dari Allah. Yang pertama adalah diberikan jalan keluar, diberikan solusi dari setiap masalah. Yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Lah, dapat rezeki dari sini nih. Contoh seperti itu. Lalu apa itu takwa? Secara istilah bahasa Arab, takwa adalah an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa adalah kamu menjadikan antara dirimu dengan azab Allah wiqayah, pelindung atau tameng. Ya, menjadikan sesuatu yang dapat melindungi dirimu dengan azab Allah. Atau kalau misalnya makna takwa ini mungkin masih agak bingung di kita sederhanakan. Makna takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita sudah bertakwa, Allah berjanji akan memberikan kita solusi dan rezeki sekaligus. Lalu bagaimana dengan rezeki? Ya. Kebanyakan kaum muslimin memaknai rezeki dengan cara yang sempit. Ya, padahal rezeki Allah sangat luas. Karena banyak muslimin yang memaknai rezekinya dengan sempit, maka rezekinya pun ikut sempit. Ya, padahal rezeki bukan hanya uang, kesehatan rezeki, keluarga yang baik rezeki, ya, teman yang mengajak pada kebaikan juga rezeki, apalagi. Dan setiap apapun yang menyenangkan hati kita dengan cara yang halal, maka itu adalah rezeki, termasuk uang itu sendiri. Ya, kembali ke kisah saya pribadi. Ini disclaimer ya. Saya tidak menganggap diri saya orang yang paling bertakwa, enggak. Saya bukan orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Kalau saya lihat ya, beberapa hadirin yang datang ini ada yang lebih tua dari saya. Bagi yang lebih tua dari saya, maka Anda telah hidup lebih lama daripada saya. Anda memiliki pahala yang banyak daripada saya, karena saya baru hidup sebentar. Dan bagi yang datang usianya lebih muda daripada saya, kalian semua memiliki dosa yang lebih sedikit daripada saya. Dosa saya lebih banyak daripada kalian karena saya hidup lebih lama. Itulah, saya hanya orang normal, hanya orang biasa. Masih juga ada yang melakukan dosa, dan banyak juga perintah Allah yang tidak dilaksanakan secara sempurna. Namun ada satu kegiatan, satu upaya saya, ya, walaupun saya bukan manusia sempurna, tetapi saya selalu mencoba untuk melaksanakan satu hal ini yang tidak akan pernah saya lewati, yaitu selalu berusaha, karena saya laki-laki ya, saya selalu berusaha untuk sholat di masjid di awal waktu. Sholat di masjid di awal waktu. Dan saya akan sangat merasa bersalah ketika saya terlambat walaupun hanya 1 rakaat. Maka alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang banyak dari hal tersebut. Saya mencoba untuk bertakwa dengan jalur tadi, berusaha untuk selalu sholat tepat waktu. Bukan sholat tepat waktu, sholat di awal waktu di masjid berjamaah. Ketika saya tinggal di daerah 3T tadi, saya benar-benar tidak betah di sana. Sampai saya kesal sendiri. Ya. Segala hal yang saya nikmati ketika masa SMP dulu sangat tidak mungkin saya dapatkan ketika saya tinggal di daerah tersebut. Tapi Allah kasih saya rezeki yang lain.
Allah kasih saya rezeki berupa teman-teman atau circle yang mengajak kepada kebaikan. Itulah yang membuat saya, yang awalnya saya benci tinggal di situ, saya berubah menjadi saya betah tinggal di situ. Bahkan setiap liburan saya pengen mainnya ke situ. Ya, kalau bisa nanti tahun depan saya libur dari kuliah ini, saya mau ke situ. Ya, saking di awalnya benci jadi cinta di sana. Lalu ketika saya lulus SMA, ya, saya kembali ke Bekasi dan mencoba peruntungan dengan mendaftar kuliah melalui SBMPTN di kampus-kampus ternama. Saya pernah coba di UI, saya pernah coba di UNJ, ngambil kuliah yang pelajaran saya senangi. Saya senang matematika dan hitung-hitungan, saya ngambil jurusan statistika, fisika, kimia. Ya qadarullah gagal. Lalu saya mencoba, karena nggak kuliah, saya coba daftar kerja. Saya udah coba ngelamar di beberapa perusahaan, saya ikut-ikut temen, bikin SKCK segala macam, kartu kuning, apalah saya nggak tahu. Qadarullah gagal lagi. Ya. Ternyata rezeki saya justru masih tertinggal di daerah tadi, masih tertinggal di tempat tadi, di daerah 3T tadi. Ya. Lulus SMA, saya balik ke Bekasi tadi tuh, coba daftar kuliah gagal, coba ngelamar kerja gagal, 6 bulan di Bekasi, balik lagi ke daerah tadi. Dan ketika saya kembali lagi, Allah beri saya rezeki berupa mudahnya belajar bahasa Arab. Ya, mudahnya belajar juga rezeki ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah mudahkan dia memahami agama ini. Alhamdulillah, ketika saya belajar agama, saya mudah memahaminya dan mengingat hadis ini. Saya berkata kepada diri sendiri, alhamdulillah Allah menginginkan kebaikan untuk saya, maka saya ingin belajar lagi lebih banyak. Dan ketika saya udah mulai belajar bahasa Arab lagi, alhamdulillah Allah beri saya rezeki lagi berupa masuk LIPIA Jakarta. Ya, dan itu nggak langsung. Saya lulus sekolah 2015, kuliahnya baru 2018. Ya, 3 tahun belajar dulu. Ya, belajarnya juga bukan di situ-situ saja. Saya belajar ke berbagai tempat, baru bisa masuk ke LIPIA Jakarta. 2008 lulus 2015. Oh ya, sebelum masuk LIPIA di 2018, 2017 saya daftar ke UM ini, Universitas Islam Madinah. 2017 daftar. 2018 masuknya LIPIA. Alhamdulillah Allah berikan rezeki lagi berupa kenaikan, peningkatan taraf kehidupan atau peningkatan taraf pendidikan ke Universitas Islam Madinah. Baru lulus 2023. Ya, berarti tadi saya daftar 2017, baru terima 2023. 6 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Ya, saya nggak sat lulus SMA langsung daftar sini langsung terima, enggak. Qadarullah memang jalan rezekinya seperti itu. Dan terakhir, rezeki yang tidak saya sangka-sangka adalah pada bulan Februari 2022 Allah beri takdir kepada bapak saya terkena penyakit kelumpuhan, ya, sehingga beliau tidak dapat berjalan lagi. Istilah medisnya paraplegia, dari pinggang ke bawah mati rasa, nggak bisa digerakin, nggak bisa berjalan. Ya, dan kondisi ekonomi saya pribadi juga nggak bagus-bagus banget. Saya ngajar di sekolah swasta di Jakarta dengan honor tidak sampai 2 juta per bulannya. Bahkan di akhir tahun pelajaran, berarti di bulan Juninya, tadi kan bulan Februari bapak saya sakit, bulan Juninya saya nggak bisa lanjut kerja di sana karena jarak yang jauh, Bekasi Jakarta, ya kan, bulak-balik 70 km naik motor, 2-3 jam hidup saya ada di jalanan. Dan itu akan sangat berbahaya ketika bapak saya tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan sementara tidak ada orang di rumah. Maka saya udah stay cari kerjaan yang dekat-dekat rumah. Dan karena saya tidak kerja lagi di tempat tadi ngajar, akhirnya kondisi ekonomi benar-benar sangat turun.
saya bekerja serabutan setelah itu. Kerja apa aja yang bisa dikerjain. Saya ngajar TPA, saya jaga toko orang, saya ikut abang saya kerja listrikan, ya, dan apapun yang bisa memberikan saya sedikit rezeki, saya ikutin. Alhamdulillah, ya, rezeki Allah sangat luas. Honor saya yang tidak menentu, tidak jelas jumlahnya, tapi saya dan bapak bisa makan. Bahkan bisa bayar listrik, bisa bayar BPJS, bisa bayar sewa rumah, urusan motor, bensin, servisnya bisa, ya. Bapak saya bisa rawat jalan, bahkan dari kakinya nggak bisa bergerak, udah bisa ya jalan, ngerangkak jalan sambil megang-megang dinding, ya. Beliau butuh obat, saya alhamdulillah bisa beliin, ya. Masalah kebersihannya pun, kebersihan rumah tangga saya bisa beliin, dan hal-hal lainnya. Alhamdulillah. Saya sendiri juga bingung, kok bisa ya? Saya yang kerjaannya begini, ya, gajinya nggak jelas, honornya nggak jelas kan maksudnya jumlahnya, ya. Jadi bisa dibilang tidak ada satupun rumus matematika yang bisa menjelaskan rezeki saya ini, kecuali memang datangnya dari Allah saja, ya. Bisa aja gitu, uang segini tapi bisa begini, ya. Maka saya hanya menyimpulkan, inilah rezeki yang didapat bagi orang yang bersabar dalam merawat orang tuanya, ya. Kalau Anda, baik yang sudah dewasa maupun yang masih remaja, punya orang tua, tolong disayangi dengan sesayang-sayangnya, bagaimanapun bentuk orang tuanya, ya. Sayangilah mereka, ya. Kalau bisa kasih mereka rezeki, kasih kepada mereka, ya. Karena apa? Karena saya menyaksikan sendiri, saya merasakan sendiri bahwa merawat orang tua itu benar-benar memberikan rezeki yang luar biasa, yang mungkin Anda tidak akan pernah membayangkannya. Tapi yakinlah, Allah akan membantu seseorang yang mau membantu orang tuanya di saat kesusahan. Dan finalnya, rezeki terbesar yang saya miliki adalah seorang istri yang sangat santun dan berasal dari keluarga yang baik, ya. Terima kasih istriku sudah menjadi masuk dalam kehidupanku. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu surat Ar-Rahman ayat ke-60. Sebenarnya ada dua ayat lagi, ada Ar-Rahman ayat 60 dan surat Yusuf ayat 87. Saya tidak memiliki kisah khusus yang ini karena kisah-kisahnya akan kembali lagi ke kisah yang sudah saya ceritakan. Surat Ar-Rahman ayat 60 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Artinya adalah, sebenarnya kalau diartikan ayat ini kita akan bingung, apalagi kalau tidak belajar bahasa Arab. Maka saya mengartikannya secara tafsir saja, ya. Jadi tafsirnya hal jazaa'ul ihsani illal ihsan adalah kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Kadang beberapa orang mereka malas berbuat kebaikan, atau mereka tidak mau lagi berbuat kebaikan. Kenapa? Karena orang yang dia baiki biasanya tidak membalas dengan hal yang sama. Contoh, saya memberikan pinjaman kepada orang. Anggap aja si Fulan, saya meminjamkan uang 100.000 kepada Fulan. Nih, uang 100.000, belikanlah apa kebutuhanmu, ya. Lalu si Fulan nggak mau balikin duitnya ke saya, ya. Bahkan ketika ditagih, dia yang lebih galak. Saya udah berbuat kebaikan kan tuh, minjemin kan, kasih kebaikan, tetapi dia tidak membalas kebaikan yang sama. Akhirnya orang yang tadi biasanya dia nggak mau berbuat kebaikan lagi. Biasanya dia tidak mau meminjamkan uang lagi ke orang lain. Karena apa? Ya, saya minjemin ke dia nggak dibalikin. Mana buktinya? Saya udah baik sama dia, kok dia jahat sama saya? Mari kita ubah mindset tersebut, ya. Ingat, Allah sudah berjanji, kebaikan pasti dibalas kebaikan. Dan kalau kamu berbuat baik kepada seseorang, tidak harus dia yang membalas kebaikan kita, ya. Tidak harus dia
yang membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik kepada si A, qadarullah si A nggak balas baik kita, mungkin Allah kasih kebaikan itu dari orang lain ke si B, dari si B. Si B yang bantu kita nanti. Ya, kalau kita lagi kesusahan, si B yang minjemin duit kita nanti. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai kita hilang kebaikan kita kepada orang lain hanya gara-gara orang lain jahat sama kita. Tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Ya, tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Kalau misalnya ini ikutin ke kisah saya, ya mungkin kembali ke kisah seperti saya merawat ayah saya tadi. Yang namanya merawat orang tua pasti kan kebaikan isinya, maka Allah balas juga kebaikan berupa banyak. Ya, tadi rezeki yang tidak terkira. Ketika sakit beliau justru saya diterima di Madinah ini. Ketika beliau sakit justru saya menerima saya meminang seorang wanita dan lain sebagainya. Dan terakhir sebenarnya last but not least, ayat keempat yang ayat mengubah hidup saya, yaitu surat Yusuf ayat 87. Surat Yusuf ayat 87 berbunyi, sebentar maaf saya lupa, kita cek dulu ya biar tidak ada kesalahan. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tai'asu mir rauhillah innahu wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Apa artinya? Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan menyerah dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Banyak sekali orang-orang di dunia ini mudah sekali menyerah. Sangat mudah sekali menyerah. Ketika ekonominya terpuruk, menyerah dia. Akhirnya berujung ke bunuh diri. Ada juga yang ini cengeng banget sih. Saya paling benci contoh yang laki-laki seperti ini. Masalah cintanya tidak tersampaikan, dia kesal lah, dia bunuh diri lah, ya, atau dia malah melakukan kejahatan ke perempuan yang dia sukai. Saya benci banget hal tersebut. Ya, tidak menggambarkan seorang cowok sejati. Ya, kalau suka sama perempuan dan gak disuka balik, ya udah sih, perempuan banyak kan, seperti itu contohnya. Dan juga banyak contoh-contoh orang yang menyerah, padahal rahmat Allah sangat luas. Ya. Bahkan Allah sendiri bilang yang putus asa itu hanya orang-orang kafir. Putus asa hanya orang-orang kafir. Karena apa? Karena orang-orang kafir itu ketika di hari kiamat nanti, jadi setiap manusia dikumpulkan, bahkan hewan-hewan pun dikumpulkan, hewan-hewan ini juga dihisab. Ya, jika hewan ini melakukan kejahatan terhadap hewan satunya, maka mereka juga dapat hisab. Ya kan? Misalnya kucing satu, kucing oranye menggigit kucing hitam, ya kan? Nanti di hari kiamat nanti kucing hitam ini akan kembali menggigit si kucing oranye. Lalu setelah sudah dihisab masing-masing, sudah dibalas perbuatannya masing-masing, mereka semua berubah menjadi tanah. Makanya orang-orang kafir itu mereka putus asa karena dalam surat An-Naba ayat terakhir ayat ke-40, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir berkata, ya andaikan kita jadi tanah aja. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat dua hewan tadi yang sudah dibalas perbuatannya, mereka kembali jadi tanah. Sementara manusia yang kafir itu, mereka tetap seperti itu dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi intinya, kalau misalnya kembali ke kisah saya tadi, saya hampir tidak ada menyerah di dalam hal yang saya kerjakan. Bahkan ada satu keunikan yang saya dapati, yaitu abang saya ini yang tinggal di daerah 3T tadi,
Beliau masa mudanya membaca komik dengan judul Kung Fu Boy. Ya, Kung Fu Boy. Dan saya pun ikut baca. Ada salah satu kata penyemangat yang saya dapat dari komik. Saya dapat kalimat penyemangat dari Al-Quran, saya dapat kalimat penyemangat dari guru saya, sampai saya dapat kalimat penyemangat dari komik. Tapi saya nggak nyuruh untuk teman-teman, untuk semuanya baca komik ya. Jadi kalimat dari komik ini, komik dari Kung Fu Boy ini adalah seorang laksamana, seorang petinggi angkatan laut. Dia bilang kepada muridnya yang paling dia senangi, karena murid ini sangat berprestasi. Dia bilang, astagfirullah, kok lupa lagi. Laksamana ini bilang, ciri seorang prajurit, ya, ciri seorang prajurit adalah jangan pernah menyerah. Ya. Akhirnya apa? Ketika saya hidup di lingkungan tadi, ya kan, dan abang saya tahu saya udah membaca komik tersebut, ada kalimat jangan pernah menyerah, selalu itu yang dia ulang-ulang kalau saya lagi gagal melakukan sesuatu. Dayat, jangan pernah menyerah. Prinsip dasar seorang prajurit, jangan pernah menyerah. Itu terus kalau diulang. Ya. Baik. Itulah beberapa ayat yang last but not least, hanya 4 ayat yang saya bawakan. Tetapi tentu saja kita sebagai muslim harus meyakini bahwa seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran bermakna untuk kita. Baik hanya dibaca, apalagi kalau sampai ditadabburi dan diamalkan. Ya. Dan bahwa kalau misalnya kita ingin berubah, ya, dari yang buruk ke yang baik, dari yang rendah ke yang tinggi, ada surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat 11. Ya. Kalau misalnya kita terkendala dengan rezeki, ada surat At-Talaq ayat 2-3. Bahwa rezeki itu akan datang dengan cara yang tidak kita sangka. Lalu kalau misalnya kita ingin mengetahui bahwa kebaikan kita itu tidak sia-sia, ada surat Ar-Rahman ayat 60. Dan juga untuk memotivasi diri kita agar kita jangan menyerah, ada surat Yusuf ayat 87. Ya. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita semua, baik saya pribadi maupun para pendengar semuanya, kita hanyalah manusia yang biasa. Ya. Dan kita tidak akan bisa berubah atau mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha, lalu Allah lah yang akan bantu kita. Ya. Dan jangan sampai kita merasa saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah melakukan banyak hal, tapi kok hidup saya gini-gini aja. Enggak, sabar dulu. Ya. Perubahan terbaik yang akan Anda dapatkan mungkin tidak dalam waktu dekat. Ya, mungkin butuh waktu yang bertahun-tahun lamanya. Yang penting konsisten, istiqomah. Kalau kamu benar-benar niat ingin berubah atau mengubah hidupmu atau mengubah kehidupan keluargamu, jangan pernah menyerah, istiqomah selalu berada di jalan yang benar. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin kisah ini agak belepotan saya ceritainnya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.